Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam sejahtera. Dan saya percaya pagi hari ini bahwa Bapak Saudara dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Dan saya pun merasakan bahwa Tuhan Yesus tetap mengasihi saya dan Tuhan Yesus mencintai saya hingga sampai saat hari ini. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya ada di persawahan di salah satu sudut kota Situbondo ya. Puji Tuhan, ini adalah kemurahan Tuhan. Kita selalu menikmati berkat Tuhan, menikmati alam yang indah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita di negara kita Indonesia ini. Puji Tuhan, Bapak-Ibu Saudara, pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, mari kita membaca beberapa ayat firman Tuhan, itu yang menjadikan berkat bagi kita, yang menjadikan kekuatan bagi kita untuk kita bisa melewati kegiatan kita sepanjang hari ini. Dan pagi hari ini saya akan berbicara yaitu hidup yang berdampak. Ya Bapak Saudara, temanya judulnya hidup yang berdampak. Puji Tuhan. Kalau kita membaca di dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia ya, berdampak itu adalah berpengaruh kuat, memberikan efek, dan efeknya itu bisa mendatangkan kebaikan ataupun efek yang mendatangkan ketidakbaikan. Yaitu ya Bapak Saudara ya, berdampak itu memberikan pengaruh yang kuat, baik itu yang positif ataupun yang negatif. Puji Tuhan. Dan pagi hari ini mari kita menekankan bagaimana hidup kita sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan di hari zaman ini. Kita harus memiliki hidup yang berdampak bagi kota kita, bagi daerah kita, bagi masyarakat, bagi bangsa Indonesia. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, kita mengambil ilustrasi sebuah cerita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yang ayat ini sangat kita familiar ya, di dalam Matius 5 ayat 13-16. Saya akan membacakan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Puji Tuhan, ini adalah khotbah Tuhan Yesus pada waktu di atas bukit untuk murid-muridnya pada waktu itu. Tuhan Yesus memberikan sebuah gambaran atau metafora tentang garam dan terang ya Bapak Saudara ya. Dijelaskan bahwa kita harus seperti garam dan harus seperti terang. Puji Tuhan. Mari kita mau melihat dua kata perihal ini Bapak Saudara ya, garam dan terang. Kita tahu bahwa garam itu adalah benda yang asin, benda yang memiliki cita rasa asin Bapak Saudara ya. Dan garam ini yang secara umum digunakan oleh ibu-ibu atau tukang masak untuk menambahkan cita rasa pada masakan yang dimasak supaya memiliki rasa dan aroma yang diinginkan. Dan juga garam ini juga bisa dipakai dalam pengolahan pangan sebagai bahan pengawet ya Bapak Saudara ya. Untuk bahan pengawet, ikan asin, telur asin, dan mengawetkan makanan-makanan yang lain, tentu banyak makanan asin-asinan Bapak Saudara ya. Nah, itu fungsi garam. Dia memberikan dampak, memberikan cita rasa tersendiri pada makanan supaya makanan itu gurih, mengawetkan, untuk pengawetan pengolahan makanan. Itu adalah fungsi dari garam. Nah, terang sendiri adalah merupakan suatu cahaya, merupakan sesuatu yang dapat menghalau atau menyinari kegelapan di sekitar sekitar cahaya, atau cahaya itu waktu kita taruh ya Bapak Saudara di tempat yang gelap, kita menaruh cahaya, dan cahaya ini bisa menghalau
kegelapan yang kita inginkan. Di ruang tamu, di kamar, di lapangan, semua di tempat di mana kita inginkan pada waktu kegelapan. Puji Tuhan, kedua hal ini tampaknya memiliki arti bukan untuk dirinya sendiri, Bapak Saudara ya. Kita tahu garam ini tidak memiliki arti untuk dirinya sendiri, fungsi untuk dirinya sendiri garam ini. Tetapi dia akan berfungsi atau berguna di saat dia digunakan atau dimanfaatkan untuk keperluan lain. Untuk memasak, tadi sudah saya sebutkan, untuk pengawetan. Nah, dia tidak memiliki fungsi untuk dirinya sendiri, tetapi dia akan berdampak pada sesuatu hal di saat dia dipakai, di saat dia keluar, di saat dia digunakan orang. Nah, itu dia baru memiliki fungsi-fungsi yang diinginkan, menolong orang sesuai keinginan untuk produk yang dikasih garam ini, Bapak Saudara ya. Demikian juga terang, cahaya. Cahaya juga tidak memiliki fungsi untuk dirinya sendiri, tetapi cahaya ini memiliki fungsi di saat dia keluar, di saat dia digunakan orang lain. Kalau Bapak Ibu Saudara menaruh lilin, menaruh pelita di tempat yang tertutup, seperti firman Tuhan katakan tadi, tentu cahaya ini tidak akan memiliki fungsi. Tetapi saat dia ditaruh di atas pelita, di tempat yang tinggi, maka cahaya ini baru dampak dan fungsinya itu akan dirasakan oleh orang lain ya Bapak Ibu Saudara ya. Garam dan terang memiliki arti, dia tidak berfungsi untuk dirinya sendiri, tetapi dia akan dihargai di saat dia keluar, di saat dia dipakai, di saat dia digunakan untuk hal-hal tertentu, untuk masak tadi, untuk pengawetan, cahaya untuk menerangi tempat yang gelap supaya menjadi terang. Itu dia baru dihargai dan baru dia berfungsi untuk hal-hal tersebut. Nah, mari pagi hari ini kita akan mau melihat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, orang yang sudah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa keselamatan yang kita peroleh di dalam Tuhan Yesus itu tidak akan berfungsi dengan maksimal, dengan baik, kalau kita tidak menyalurkan, mengeluarkan kasih dari Tuhan Yesus itu untuk orang-orang lain. Bahwa hidup kita ini harus menjadi berkat bagi jemaat, menjadi berkat bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi masyarakat di mana kita bertinggal diam, khususnya di kota Situbondo. Hidup kita ini harus berdampak bagi orang-orang lain dalam bidang-bidang sosial. Puji Tuhan, kita di gereja kita memiliki bagian-bagian seksi yang luar biasa. Ada seksi misi, ada seksi diakonia, ada seksi doa, ada seksi mungkin untuk penginjilan yang terbeban untuk hal tersebut. Kita bersyukur. Ini adalah seperti garam dan cahaya tadi. Kekristenan kita akan bertumbuh dan berfungsi dan menjadi berkat orang lain di saat kita melakukan hal-hal yang lain. Kita keluar dari tempat kita, keluar dari hidup kita yang sudah menerima kasih, mengalami kasih Tuhan Yesus, itu harus kita keluarkan. Kita di bidang diakonia menolong orang-orang yang miskin, masyarakat yang tidak mampu, masyarakat yang mengalami kekurangan, baik tim misi juga ataupun tim penginjilan, itu pun kita harus mendukungnya, dan kita pun juga harus terlibat di dalamnya. Bukan hanya teman-teman kita yang terlibat di situ, tetapi kita pun harus aktif di dalamnya supaya garam dan cahaya itu pun berfungsi untuk hal di luar itu. Dan disitulah kita dilihat bahwa hidup kita ini memancarkan kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita membaca beberapa ayat firman Tuhan. Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu.
ini adalah ayat yang tidak asing bahwa bagiku hidup adalah Kristus. Hidup kita ini adalah Kristus dan mati itu adalah sebuah keuntungan. Tetapi apa yang harus kita perbuat sesuai dengan Filipi 1 ayat 21 sampai 22? Tetapi jika kita harus hidup di dunia ini, berarti kita harus bekerja, memberi buah, menghasilkan buah di dalam Tuhan Yesus, memenangkan jiwa-jiwa yang baru, mensejahterakan masyarakat yang tidak mampu di tengah-tengah kita, di kota kita Situbondo, ataupun kita membantu teman-teman kita yang dalam kesulitan, ataupun dalam misi penginjilan, kita menyampaikan firman Tuhan tentang kabar keselamatan. Kita harus memberi buah sesuai dengan Filipi 1 ayat 21 sampai 22 ini. Puji Tuhan. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ini adalah firman Tuhan yang disampaikan Nabi Yeremia, bahwa kita harus mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita bertinggal diam. Berarti berapa Bapak Ibu Saudara? Kita harus menghasilkan buah. Kita harus keluar. Kita harus berdampak. Hidup kita harus dirasakan. Keberadaan kita harus dirasakan oleh orang lain. Dan kita harus berdoa untuk kota kepada Tuhan, sebab kesejahteraan kota kita itu adalah juga kesejahteraan kita. Puji Tuhan. Dua ayat lagi kita baca, Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. Karena telah nyata bahwa kamu adalah suratan Kristus yang tertulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada lolo batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Amsal dan 2 Korintus 3 ayat 3 menekankan supaya hidup kita seperti fajar yang selalu menjadi berkat, yang selalu bertambah-tambah, yang dilihat orang. Dan apa Ibu Saudara? Bahwa kita ini adalah suratan Kristus yang terbuka, yang dibaca, yang dilihat oleh semua orang. Puji Tuhan. Mari pagi hari ini kita merenung, hidup kita harus berdampak, hidup kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan Bapak Saudara, inilah renungan firman Tuhan yang saya dapat sampaikan. Kiranya pagi hari ini kita mau melewati bersama dengan Tuhan Yesus, dan hidup kita mau menjadi garam dan terang dunia. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.